Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa kembali pada mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan cair dan semi padat. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai salah satu sediaan semi padat, yaitu sediaan gel ya. Teman-teman tentunya sudah banyak melihat ya contoh-contoh produk yang beredar di pasaran yang berbentuk sediaan gel. Di pasaran dapat kita jumpai beberapa sediaan kosmetika mulai dari shampoo, pewangi, pasta gigi, sediaan kulit maupun sediaan rambut yang berbentuk gel ya. Seperti di sini ada contoh yaitu sediaan aloe vera gel dengan uh, sediaan preparat rambut atau untuk digunakan di rambut yaitu Gatsby Water Gloss yang berbentuk gel. Kemudian untuk sediaan farmasi, teman-teman juga dapat menemui berbagai macam bentuk gel mulai dari yang digunakan untuk gigi yaitu gel dental, kemudian dermatological atau digunakan pada bagian kulit, kemudian juga nasal di hidung ya, ophthalmic pada mata, rektal pada dubur dan vaginal pada daerah kewanitaan. Jadi ini beberapa aplikasi penggunaan atau bentuk sediaan gel yang dapat teman-teman temui di pasaran. Selanjutnya teman-teman kita coba cari tahu dulu bahwa istilah gel itu berasal dari bahasa Latin ya teman-teman, yaitu kata-kata gelu atau gelatus yang artinya membeku, dingin atau es. Jadi gel sendiri adalah campuran koloidal antara dua zat yang berbeda fase, yaitu fase padat dan fase cair. Kemudian penampilan gel seperti zat padat yang lunak dan kenyal seperti jelly, namun pada rentang suhu tertentu dia dapat berperilaku atau mempunyai sifat yang mirip seperti fluida, yaitu dia mempunyai kemampuan untuk mengalir. Kemudian biasanya gel juga memiliki sifat tiksotropi, ya, yaitu dapat menjadi cairan ketika digoyang tetapi kembali memadat ketika dibiarkan tenang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita coba cari tahu dulu definisi gel itu apa. Jadi di sini saya berikan dua definisi gel dari Farmakope Indonesia edisi 6 tahun 2020. Di dalam Farmakope dijelaskan bahwa gel atau kadang-kadang yang disebut dengan jelly merupakan sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Kemudian definisi gel menurut Ansel tahun 2008, gel umumnya merupakan suatu sediaan semi padat yang jernih, tembus cahaya, dan mengandung zat aktif. Merupakan dispersi koloid, mempunyai kekuatan yang disebabkan oleh jaringan saling berikatan pada fase terdispersi. Jadi teman-teman, kalau kita ingat pada mata kuliah di semester-semester awal teman-teman menempuh pendidikan S1 farmasi ya, ada farmasi fisika yang membahas mengenai dispersi koloidal. Nah, gel ini merupakan salah satu contoh sediaan yang termasuk dalam sistem dispersi koloidal. Nah, kita menginjak pada materi selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari sediaan gel. Jadi tentu kita ingat ya bahwa setiap sediaan itu pastinya dia akan mempunyai keunggulan atau kelebihan dan juga mempunyai kekurangan di sisi yang lain. Nah, bagaimana dengan sediaan gel ini sendiri? Sediaan gel mempunyai kelebihan diantaranya adalah yang pertama, mempunyai kemampuan penyebaran yang baik pada kulit. Jadi jika kita membandingkan kemampuan penyebaran sediaan gel jika dibandingkan dengan sediaan pasta misalnya atau sediaan salep, maka kemampuan penyebarannya jauh lebih baik sediaan gel. Kemudian yang kedua, gel ini biasanya mempunyai efek atau sensasi rasa dingin jika diaplikasikan gitu, dan juga mempunyai penguapan yang lambat dari kulit. Kemudian sediaan gel juga tidak
menyebabkan adanya penghambatan fungsi rambut secara fisiologis. Dan karena gel biasanya berbasis hidrofilik, maka dia biasanya mudah dicuci dengan air. Bagaimana dengan kekurangan sediaan gel? Kekurangan sediaan gel yang pertama yaitu biasanya harus atau dapat diaplikasikan untuk zat-zat aktif yang mempunyai kelarutan di dalam air. Kemudian dia mempunyai sifat mudah hilang ketika berkeringat ya. Jadi jika diaplikasikan di kulit, biasanya gel itu lebih cepat untuk hilang jika dibandingkan dengan sediaan semi padat yang lain. Kemudian gel apabila mempunyai kandungan alkohol yang tinggi dapat menyebabkan rasa pedih pada mata. Dan apabila menggunakan pelarut alkohol, maka alkohol tersebut akan menguap dengan cepat dan meninggalkan film yang berpori atau pecah-pecah, sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan zat aktif. Jadi ini teman-teman beberapa kelebihan dan kekurangan sediaan gel. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membahas mengenai tipe-tipe dari sediaan gel itu sendiri. Jadi, secara umum, teman-teman, di sini ada 3 tipe gel berdasarkan pada sifat pelarutnya. Jadi, yang pertama adalah hydrogel, di mana gel ini menggunakan pelarut air, ya. Umumnya terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang atau sering juga disebut dengan cross-linking, kemudian melalui ikatan kimia atau gaya kohesi seperti interaksi ionik, ikatan hidrogen, atau interaksi hidrofobik. Nah, contoh substansi untuk penyusun matriks hidrogel itu antara lain adalah bentonit magma dan gelatin. Kemudian selanjutnya adalah organogel ya, di mana gel ini menggunakan pelarut bukan air atau menggunakan pelarut organik. Contohnya di sini adalah substansi pembentuknya plastibase, kemudian dispersi logam stearat di dalam minyak. Dan tipe gel yang ketiga yaitu serogel, yaitu gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Jadi contoh substansi pembentuknya itu adalah gelatin kering, teragakan ribbons, akasia tears, selulosa kering, dan polistiren. Nah, biasanya untuk serogel ini, apabila pada sediaan tersebut ditambahkan pelarut dalam jumlah yang berlebih, maka serogel itu nanti dapat mempunyai konsistensi yang lebih encer atau menurun konsistensinya. Selanjutnya adalah terkait dengan tipe gel berdasarkan bentuk strukturnya. Jadi bentuk atau tipe gel kalau kita bedakan berdasarkan pada bentuk strukturnya itu ada 4, yaitu yang pertama adalah struktur gel yang berupa kumparan acak, kemudian yang kedua berupa helix, ya, yang ketiga berupa batang, dan yang keempat berupa bangunan kartu atau house of cards. Jadi kalau helix teman-teman bisa membayangkan seperti struktur DNA ya teman-teman. Kemudian kalau house of cards itu teman-teman dapat lihat seperti susunan-susunan dari kartu. Kemudian tipe gel jika berdasarkan pada jenis fase terdispersinya, ada yang disebut gel fase tunggal dan ada yang disebut gel sistem 2 fasa. Gel fase tunggal artinya gel tersebut terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan, sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dengan cairannya. Gel ini dapat dibuat dengan makromolekul sintetik, contohnya adalah karbomer, atau bisa juga dari gum alam, contohnya adalah teragakan. Molekul organik larut dalam fase kontinu di dalam gel fase tunggal ini. Kemudian gel sistem 2 fasa terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Dalam sistem ini,
Jika ukuran partikel dari fase terdispersi relatif besar, massa gel kadang-kadang dinyatakan sebagai magma. Partikel anorganik tidak larut hampir secara keseluruhan terdispersi pada fase kontinu. Oke, jika kita berbicara mengenai bentuk sediaan gel, maka tidak terlepas dengan yang namanya gelling agent ya, atau bahan yang berfungsi untuk membentuk matriks gel pada sediaan. Nah, berbicara mengenai gelling agent, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya dalam memilih pembentuk gel yang ideal, yaitu yang pertama adalah kita menggunakan bahan yang inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen yang lain. Kemudian yang kedua, gelling agent tersebut mampu memberikan bentuk padatan yang baik selama penyimpanan, tetapi dapat rusak segera atau dapat diaplikasikan dengan baik ketika sediaan diberikan kekuatan atau daya yang disebabkan oleh pengocokan dalam botol, pemerasan atau pemencetan tube, atau selama penggunaan secara topikal. Nah, karakteristik gel sendiri harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan sediaan yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, kita harus memilih bahan yang efektif atau mampu membentuk gel dalam konsentrasi yang rendah. Jadi, penggunaan bahan pembentuk gel yang konsentrasinya sangat tinggi atau mempunyai bobot molekul yang besar dapat menghasilkan gel yang sulit untuk dikeluarkan atau digunakan. Sehingga tentu saja hal ini nanti dapat mengurangi akseptabilitas atau kenyamanan pasien dalam menggunakan sediaan kita. Yang keempat, gel itu dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tetapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Nah, contohnya adalah polimer agen pembentuk gel seperti metil selulosa, hidroksipropil metil selulosa dapat terlarut hanya pada air yang dingin yang akan membentuk larutan kental. Tetapi jika kita ingin membentuk menjadi matriks yang membentuk substansi gel, maka biasanya larutan tersebut kemudian kita panaskan. Karena dengan peningkatan suhu, larutan tersebut kemudian akan membentuk menjadi gel. Nah, ada juga fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan yang sering juga disebut dengan thermochalasia. Kemudian, gel teman-teman itu mempunyai beberapa sifat dan karakteristik. Jadi, sifat yang pertama adalah swelling atau mengembang. Jadi gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan, sehingga terjadi pertambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan akan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Kemudian, apabila pengembangan gel kurang sempurna, itu bisa terjadi dikarenakan ikatan silang antar polimer di dalam matriks gel itu dapat menyebabkan kelarutan komponen di dalam gel itu menjadi berkurang. Nah, berkaitan dengan kemampuan swelling ini, teman-teman, jadi kita perlu ya dalam memformulasikan gel itu terutama untuk bahan gelling agentnya, karena dia yang pembentuk basis atau matriks gel, harus kita optimasi atau kita perkirakan jumlahnya itu cukup dengan jumlah pelarut yang kita punyai. Karena jika kita menggunakan jumlah gelling agent yang terlalu berlebih, terkadang nanti pelarut yang kita gunakan tidak cukup untuk membasahi atau mengembangkan si gelling agent tersebut dengan sempurna, sehingga nanti justru malah secara mutu fisik gel yang dihasilkan menjadi kurang baik. Gitu. Kemudian sifat dan karakteristik gel yang kedua itu adalah sineresis ya. Suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Jadi cairan yang mula-mula terjerat di dalam massa gel atau di dalam matriks gel itu kemudian akan keluar dan dia terpisah dari matriks gel dan berada di atas permukaan gel.
Jadi penampakannya nanti teman-teman, gelnya ini seperti ada cairan yang tidak menyatu atau memisah dan biasanya memang terletak di bagian permukaan gel. Oke, sifat dan karakteristik gel yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan efek suhu dan efek elektrolit terhadap gel. Yang pertama yaitu mengenai efek suhu, teman-teman. Jadi suhu itu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Contohnya adalah seperti yang sudah saya utarakan di awal ya, teman-teman. Beberapa polimer turunan selulosa seperti metil selulosa, hidroksipropil metil selulosa, dia dapat membentuk matriks gel jika telah dilarutkan dan dipanaskan sampai dengan suhu tertentu. Kemudian, kalau terkait dengan efek elektrolit, konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion-ion yang terkandung di dalam elektrolit tersebut dapat berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap larut yang ada dan koloid kemudian digaramkan atau melarut. Sifat dan karakteristik gel selanjutnya yaitu terkait dengan elastisitas dan rigiditas. Jadi sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin agar dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk 501 menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Jadi bentuk struktur gel resisten terhadap perubahan atau deformasi dan mempunyai aliran viskoelastik. Jadi jika kita melihat bentuk sediaan gel atau membandingkan bentuk sediaan gel dengan bentuk sediaan semi padat yang lain ya seperti krim, nanti tentunya kita dapat membedakan bahwa sediaan gel itu mempunyai tingkat elastisitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan sediaan yang lainnya. Nah, pada gel gelatin agar atau nitroselulosa ya teman-teman, ini semakin tinggi konsentrasi agar dan nitroselulosa yang digunakan, maka struktur gel tersebut akan mempunyai struktur dan aliran yang lebih viskoelastik. Kemudian reologi, larutan pembentuk gel atau gelling agent dan dispersi padatan yang terflokulasi akan memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newtonian yang dikarakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Tadi sudah kita bahas mengenai beberapa sifat atau karakteristik gel. Sekarang kita berlanjut pada teori-teori pembentukan gel. Jadi ada dua teori mengenai pembentukan gel, yaitu yang pertama adalah teori adsorpsi ya teman-teman. Pada teori adsorpsi, di sini menyatakan bahwa gel terjadi sebagai akibat adsorpsi molekul pelarut oleh partikel terlarut selama pendinginan, yaitu dalam bentuk pembesaran molekul akibat pelapisan zat terlarut oleh molekul-molekul pelarut. Jadi di sini adsorpsi itu artinya zat yang terlarut itu kemudian dia mengikat atau mengadsorpsi molekul pelarut sehingga terjadi pembesaran volume atau pembesaran molekul. Nah, pembesaran partikel terjadi terus-menerus sehingga molekul zat terlarut yang telah membesar kemudian akan bersinggungan dan tumpang tindih melingkari satu sama lain. Sehingga kemudian terbentuklah seluruh sistem yang menjadi tetap dan kaku. Nah, adsorpsi zat pelarut akan meningkat dengan makin rendahnya suhu. Demikian teori mengenai pembentukan gel yaitu teori adsorpsi. Dan teori yang kedua yaitu adalah teori jaringan 3 dimensi. Jadi pada teori ini menyatakan bahwa
Kemampuan senyawa untuk mengadakan gelasi disebabkan oleh terbentuknya struktur berserat atau terjadinya reaksi di dalam molekul serat tersebut. Selama pendinginan, serat tersebut membentuk jaringan 3 dimensi, dan ikatan yang menentukan dalam jaringan 3 dimensi kemungkinan merupakan ikatan primer dari gugus fungsional dan ikatan sekunder yang terdiri dari ikatan hidrogen atau dapat juga terjadi antara gugus alkil. Nah, tipe ikatan yang terdapat dalam jaringan 3 dimensi itu akan menentukan tipe gel yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai teori orientasi partikel ya, di mana teori ini menyatakan bahwa pada sisi tertentu terdapat kecenderungan bagi partikel terlarut dan solvent untuk berorientasi dalam konfigurasi yang tertentu melalui pengaruh gaya dengan jangkauan yang panjang, seperti yang terjadi pada kristal. Nah, mekanisme pembentukan gel dapat berbeda tergantung pada jenis bahan pembentuknya. Di antaranya yang paling berbeda dalam hal jenis dan sifat-sifatnya adalah gel yang dibentuk oleh gelatin. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu mengenai dasar atau basis gel. Ada beberapa dasar atau basis gel ya teman-teman. Yang pertama adalah basis gel hidrofobik, di mana basis gel hidrofobik ini umumnya terdiri dari partikel-partikel anorganik. Bila ditambahkan ke dalam fase pendispersi, hanya sedikit sekali interaksi antara kedua fase. Berbeda dengan bahan hidrofobik tidak secara spontan menyebar, tetapi harus dirangsang dengan prosedur yang khusus. Kemudian, dasar atau basis gel yang kedua yaitu basis gel hidrofilik, di mana pada basis gel hidrofilik ini umumnya terdiri dari molekul-molekul organik yang besar dan dapat dilarutkan atau disatukan dengan molekul dari fase pendispersi. Nah, istilah hidrofilik itu kan berarti suka pada pelarut. Sehingga umumnya daya tarik menarik pada pelarut dari bahan hidrofilik itu berkebalikan dengan tidak adanya daya tarik menarik pada bahan yang bersifat hidrofobik. Sistem koloid hidrofilik biasanya lebih mudah untuk dibuat dan memiliki stabilitas yang lebih besar. Nah, gel hidrofilik sendiri umumnya mengandung komponen bahan pengembang, air, humektan, dan bahan pengawet. Kemudian kalau kita ingin membentuk atau membuat formula sebuah sediaan gel, ada faktor yang mempengaruhi pembentukan gel. Jadi yang pertama adalah pengaruh konsentrasinya. Jadi konsentrasi hidrokoloid itu sangat berpengaruh terhadap kekentalan larutannya. Pada konsentrasi yang rendah, larutan hidrokoloid biasanya akan bersifat sebagai aliran Newtonian. Namun dengan meningkatnya konsentrasi, maka sifat alirannya akan berubah menjadi non-Newtonian. Kemudian hampir semua hidrokoloid memiliki kekentalan yang tinggi pada konsentrasi yang sangat rendah, antara 1-5%, kecuali pada gom Arab ya, yang sifat Newtoniannya tetap dipertahankan sampai dengan konsentrasi 40%. Kemudian yang kedua adalah pengaruh suhu. Pada beberapa hidrokoloid, suhu akan menyebabkan penurunan kekentalan. Karena itu, kenaikan suhu dapat mengubah sifat aliran yang semula non-Newtonian menjadi Newtonian. Jadi artinya kalau aliran non-Newtonian itu dia walaupun diberikan tegangan atau gaya ya, gaya geser dari luar, dia itu tetap tidak dapat mengalir. Tetapi kalau Newtonian itu dengan adanya gaya geser yang diberikan kepada sediaan tersebut kemudian dapat mempunyai aliran juga yang semakin meningkat atau semakin cepat.
Selanjutnya, pengaruh pH, teman-teman. Hidrokoloid pada umumnya akan membentuk gel dengan baik pada kisaran pH tertentu. Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya peningkatan kekentalan dengan meningkatnya pH hingga mencapai titik tertentu, dan kemudian akan makin menurun bila pH terus ditingkatkan. Jadi ada yang namanya pH optimum, teman-teman. pH optimum adalah pH di mana bahan yang kita gunakan itu dia dapat mengembang dan dapat memberikan viskositas yang baik, tetapi apabila sediaan tersebut kita buat berada di luar atau rentang pH optimumnya, maka dia akan cenderung mengalami penurunan kekentalan atau penurunan viskositas. Gitu. Jadi seperti karbopol, teman-teman ya. Karbopol atau karbomel merupakan salah satu bahan sintetik pembentuk gel, gitu, matriks gel. Nah, dia itu bersifat asam, sehingga apabila karbopol tersebut kita larutkan di dalam pelarut air, maka dia akan terbentuk suatu dispersi karbopol yang mempunyai pH rendah, berkisar antara pH 3. Nah, pada saat didispersikan seperti itu, karbopol itu masih mempunyai sifat yang encer. Dia belum bisa membentuk basis gel. Tetapi jika kemudian dispersi karbopol tersebut kita berikan agen pembasah ya yang dapat meningkatkan pH-nya. Jadi contohnya misalnya menggunakan triethanolamin atau sodium hidroksida ya, pembasah kuat, maka nanti dengan kenaikan pH, karbopol tersebut akan membentuk suatu dispersi koloidal yang semakin kental atau viskositasnya meningkat dan disertai dengan bentuk basis gel yang semakin jernih gitu. Hingga pH mungkin maksimal di pH 10. Nah, apabila setelah pH 10 tersebut kita masih tetap menambahkan bahan alkalizing agent ya atau pembasah, maka dispersi karbopol tersebut itu bukan semakin kental tetapi justru malah akan semakin encer kembali karena pH optimumnya itu sudah terlampaui. Kemudian, yang keempat adalah terkait dengan pengaruh ion, di mana beberapa jenis hidrokoloid membutuhkan ion-ion logam tertentu untuk membentuk gelnya. Karena pembentukan gel tersebut melibatkan pembentukan jembatan melalui ion-ion selektif. Yang kelima adalah pengaruh dari komponen aktif lainnya. Jadi sifat fungsional beberapa jenis hidrokoloid dapat dipengaruhi oleh adanya hidrokoloid lain. Pengaruh ini dapat bersifat negatif dalam arti sifat fungsional makin berkurang dengan adanya hidrokoloid lain ataupun bersifat positif karena adanya pengaruh sinergis antara hidrokoloid yang bergabung tersebut. Oke, selanjutnya teman-teman kita mulai akan masuk ke materi mengenai formulasi dalam sediaan gel. Jadi, jika kita ingin membuat sebuah sediaan gel, teman-teman ya, bahan utama yang kita butuhkan itu adalah substansi pembentuk basis gel atau sering juga disebut dengan gelling agent. Jadi, sejumlah polimer itu dapat digunakan untuk membentuk struktur gelling gel, yaitu antara lain gom Arab, turunan selulosa dengan karbomer. Nah, kebanyakan dari sistem tersebut itu berfungsi di dalam media air, artinya mereka larut air. Selain itu, ada juga yang membentuk gel dalam cairan non-polar. Nah, beberapa partikel padat koloidal dapat berperilaku sebagai pembentuk gel karena terjadinya flokulasi partikel. Nah, konsentrasi yang tinggi dari beberapa surfaktan non-ionik itu dapat digunakan untuk menghasilkan gel yang jernih di dalam sistem yang mengandung sampai dengan 15% minyak mineral. Contoh-contoh gelling agent yang pertama itu adalah teragakan ya.
Jadi teragakan merupakan polisakarida kompleks alamiah di mana mempunyai variasi sifat reologi dan kualitas mikrobiologinya. Teragakan diperoleh dari getah tanaman genus Astragalus. Dia mempunyai sifat viskos atau kental, tidak berbau dan tidak berwarna. Konsentrasi umum yang diperlukan untuk membentuk matriks atau substansi gelling agent adalah biasanya berkisar antara 5%. Kemudian teragakan ini perlu dibasahi dengan etanol atau gliserin sebelum didispersikan di dalam air. Nah, sediaan gel dengan basis teragakan itu dapat digunakan untuk treatment luka bakar topikal. Kemudian teragakan ini bersifat asam dan memiliki bobot molekul cukup besar ya teman-teman, berkisar antara 840.000. Dan teragakan juga dapat berfungsi sebagai demulsen ataupun juga suspending agent. Komponen gelling agent yang kedua adalah beberapa bahan turunan selulosa. Jadi yang pertama adalah HPMC atau hidroksi propil metil selulosa. Jadi HPMC merupakan turunan dari metal selulosa yang memiliki ciri-ciri serbuk atau butiran putih, tidak berbau dan tidak berasa. Nah, HPMC ini kelarutannya sukar larut di dalam ether, etanol, atau aseton. Tetapi dapat mudah larut di dalam air panas dan akan segera menggumpal dan membentuk koloid. Nah, HPMC ini mampu menjaga penguapan air sehingga secara luas banyak digunakan dalam aplikasi produk kosmetik maupun aplikasi produk-produk lainnya. Turunan selulosa yang kedua yaitu metil selulosa, di mana mempunyai kelarutan larut dalam air dingin tetapi tidak larut dalam air panas. Dan metil selulosa mempunyai sifat non-ionik serta stabil dalam rentang spektrum pH yang luas. Kemudian non-toksik, tetap dia juga mempunyai kemampuan atau kompatibel dengan air, alkohol 70% serta propilen glikol hingga 50%. Kejernihan, hidrasi, dan viskositas maksimum tercapai jika gel didinginkan 0 sampai dengan 10 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, teman-teman, untuk bahan metil selulosa ini itu di pasaran dapat diperoleh dengan nama dagang atau merek Metosel HG maupun Metosel MC. Turunan selulosa selanjutnya yaitu hidroksi etil selulosa, di mana polimer ini membentuk lapisan oklusif ketika diaplikasikan ke kulit dan dibiarkan kering. pH hidroksi etil selulosa berkisar 5,5 sampai dengan 8,5, mempunyai kelarutan yang cukup fleksibel, bisa di air dingin maupun di air yang panas, dan pendispersiannya itu lebih mudah dengan bantuan pengadukan pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius. Nah, setelah didispersikan, baru kemudian dipanaskan hingga suhu 60 sampai 70 derajat Celcius untuk bisa membentuk matriks gel koloid. Turunan selulosa selanjutnya yaitu hidroksi propil selulosa atau HPC ya, teman-teman. Nah, HPC ini mampu terhidrasi dan swelling di dalam air. Jadi dia itu mudah terbasahi, kemudian setelah terbasahi oleh air, dia kemudian akan mengembang, begitu. Nah, gel yang terbentuk biasanya mempunyai viskositas yang lebih encer jika dibandingkan dengan turunan yang lainnya. pH-nya hampir sama, yaitu berkisar 5,5 sampai dengan 8,5. Kemudian mempunyai kelarutan dalam air dingin kurang dari 38 derajat Celcius, membentuk suatu koloidal halus dan jernih. Kemudian apabila kita panaskan hidroksipropil selulosa hingga suhu 40 sampai 45 derajat Celcius, biasanya akan terjadi presipitasi atau pengendapan. Kemudian hidroksipropil selulosa itu juga mempunyai kelarutan larut dalam pelarut organik dingin maupun
panas. Contohnya adalah dalam pelarut eksetanol. Kemudian gel stabil pada rentang pH 6-8 karena pada pH rendah dan asam akan terhidrolisis dan viskositasnya menjadi menurun. Demikian juga kenaikan suhu hingga 45 derajat Celcius justru juga akan menurunkan viskositas dari hidroksipropil selulosa ini tadi. Basis gel selanjutnya turunan selulosa adalah hidroksipropil metil selulosa atau hipromelos. Jadi HPMC ini membentuk gel kental tetapi toleransi terhadap ion muatan positif sangat rendah. Sehingga memang HPMC ini tidak cocok jika dia bertemu dengan ion positif yang terlalu banyak karena dapat menurunkan viskositasnya. Kemudian HPMC mempunyai sifat mudah terdispersi di dalam air dingin dan praktis tidak larut di dalam air panas. Nah, penggunaan HPMC sendiri sebagai thickening agent atau pengental ya dalam sediaan gel biasanya konsentrasi 0,25 sampai dengan 5%, bersifat non-ionik sehingga tidak bereaksi dengan garam metal untuk membentuk presipitat, dan tetapi dia mempunyai kelemahan yaitu incompatible atau tidak cocok dengan senyawa yang mempunyai sifat sebagai pengoksidasi atau oksidator. Turunan selulosa yang selanjutnya yaitu CMC atau karboksimetil selulosa. Jadi karboksimetil selulosa itu umum digunakan dalam bentuk garam sodium atau sering dikenal dengan CMCNA. CMCNA ini mampu membentuk gel yang kental dengan pH stabilitas maksimum pada pH 7-9 dan konsentrasi untuk membentuk matriks gel biasanya digunakan kisaran 3 sampai dengan 6%. Nah, CMC ini larut dalam air di segala temperatur, jadi dapat dilarutkan dalam air dingin maupun air panas. Kemudian terjadi presipitasi atau pengendapan apabila ditambah dengan substansi pengasam sehingga pH-nya mencapai lebih kecil dari 2, atau jika CMC ini yang sudah didispersikan dicampur dengan etanol murni atau etanol 95%. CMC juga mempunyai sifat incompatible atau tidak cocok atau tidak bercampur dengan senyawa yang sangat asam, garam besi, logam aluminium, merkuri, seng, dan presipitasi dengan protein yang bermuatan positif. Oke, jaring agent selanjutnya yaitu karbopol atau karbomer, teman-teman. Di mana karbopol atau karbomer ini termasuk dalam bahan gelling agent yang sintetik ya, teman-teman. Dan di pasaran itu dapat ditemui berbagai macam tipe dari karbomer ini, mulai dari tipe 940, 941, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada pertengahan kuliah ya, bahwa karbopol atau karbomer ini itu mempunyai pH yang rendah. Sehingga apabila kita mendispersikan atau mencampurkan karbomer ini dengan air, biasanya dia cukup menggunakan air dingin ya, tetapi jika kita ingin menggunakan air panas juga bisa. Ya, dispersi karbopol di dalam air itu akan membentuk suatu larutan yang bersifat asam dengan pH berkisar 3. Nah, tadi jika kita dispersikan, maka karbomer ini belum mampu menghasilkan suatu basis gelling agent. Tetapi untuk bisa membentuk matriks gel, dia harus dinetralisir atau dibasahkan, dinaikkan pH-nya dengan menggunakan bahan-bahan yang bersifat basa kuat. Sehingga nantinya dispersi karbomer ini dapat membentuk suatu basis gelling agent dengan kekentalan yang cukup dan dia mempunyai penampakan atau organoleptik yang jernih. Nah, ini tadi bahan-bahan alkalizing agent atau bahan pembasahnya kita bisa menggunakan kalium hidroksida, sodium hidroksida, atau trietanol amin.
Nah, kelebihan dari karbopol atau karbomer ini juga dia biasanya penggunaannya hanya dengan konsentrasi yang kecil itu sudah dapat memberikan viskositas yang cukup tinggi. Jadi mungkin karbopol ini saran penggunaannya mulai dari 0,25% sampai dengan 5% saja. Tetapi dengan 0,25% pada pelarut air itu dia sudah dapat menghasilkan gel dengan viskositas yang cukup tinggi. Nah, selain gelling agent, kita juga membutuhkan bahan tambahan yang lain dalam formulasi sediaan gel, yaitu contohnya yang kedua adalah humektan. Jadi humektan ini adalah suatu bahan yang berfungsi untuk mencegah penguapan air atau pelarut dari dalam sediaan gel tersebut. Sehingga sediaan gel itu tidak mudah kering saat terpapar dengan udara. Agen-agen atau bahan yang dapat berfungsi sebagai humektan antara lain adalah propilen glikol, sorbitol, dan gliserin. Nah, bahan-bahan yang berfungsi sebagai humektan juga terkadang mempunyai fungsi double atau fungsi ganda sekaligus sebagai emolien atau pelembut. Jadi di sini fungsi dari emolien sendiri itu adalah berfungsi untuk melembabkan kulit atau mencegah kekeringan kulit. Nah, kenapa emolian ini juga menjadi penting? Karena nanti harapannya dengan menjaga kelembapan kulit, itu gel dapat melekat lebih lama di kulit, sehingga penetrasi obat tertentu itu juga dapat lebih optimal. Kemudian bahan yang keempat itu adalah bahan surfaktan. Jadi eksipien atau bahan tambahan surfaktan ini dibutuhkan misalnya adalah untuk sediaan-sediaan gel yang memang dia bersifat atau berfungsi untuk membersihkan. Jadi contohnya adalah untuk facial wash, hand soap ya, jadi gel hand soap untuk pencuci tangan seperti itu. Karena dibutuhkan surfaktan yang berfungsi nanti untuk membersihkan atau mencuci. Nah, gel yang jernih dapat dihasilkan oleh kombinasi antara minyak mineral, air, dan konsentrasi yang tinggi dari surfaktan anionik, berkisar 20 sampai dengan 40%. Nah, kombinasi tersebut itu akan membentuk suatu mikroemulsi, di mana bentuk komersial yang paling banyak untuk jenis gel ini itu adalah pembersih rambut, facial wash, hand wash, dan lain-lain. Jadi mungkin surfaktan di sini bisa digunakan untuk gel tadi ya teman-teman. Mungkin shampoo ya, shampoo yang berbentuk gel, kemudian facial wash berbentuk gel, kemudian hand soap atau sabun pencuci tangan gel, dan juga bisa juga untuk sediaan-sediaan yang lainnya yang memang dia berfungsi sebagai agen pembersih. Komponen yang kelima yang diperlukan dalam formulasi sediaan gel itu adalah pengawet. Nah, meskipun beberapa basis gel itu resisten terhadap serangan mikroba, tetapi secara umum semua gel itu mengandung banyak air atau mempunyai konsentrasi pelarut yang tinggi, sehingga membutuhkan pengawet sebagai antimikroba. Hal ini dikarenakan ya teman-teman, air merupakan salah satu media pertumbuhan bakteri. Jadi dimanapun jika memang dia mengandung air, biasanya itu akan sangat mudah sekali ditumbuhi oleh mikroba. Nah, dalam pemilihan pengawet tentu saja ada beberapa hal yang diperhatikan, yaitu adalah salah satunya terkait inkompatibilitasnya dengan gelling agent. Jadi misalnya kita menggunakan atau memilih pengawet tertentu, maka pastikan dia mempunyai aktivitas yang optimal pada pH yang optimal dengan si gelling agent-nya. Kemudian juga pastikan dia tidak menimbulkan interaksi sehingga baik gelling agent maupun pengawet itu dapat berperan masing-masing dalam formulasi sediaan gelnya. Jadi tidak saling mengganggu atau tidak saling meniadakan aktivitasnya. Nah, pada umumnya pengawet dibutuhkan oleh sediaan yang mengandung air
Dan biasanya untuk sediaan yang mengandung pelarut air memang umumnya digunakan, contohnya adalah metilparaben dengan propil paraben. Tetapi dewasa ini pada negara-negara tertentu ya teman-teman itu sudah menggalakkan atau sudah menggaungkan gerakan paraben free atau bebas paraben, sehingga pada negara tertentu paraben ini sudah tidak boleh dipergunakan kembali. Dewasa ini teman-teman sebagai pengganti paraben itu salah satunya digunakan DMDM hidantoin. Nanti teman-teman juga bisa mencari referensi yang lain ya mengenai substansi atau bahan pengawet yang bisa digunakan sebagai alternatif selain metil dan propil paraben. Kemudian bahan selanjutnya itu adalah chelating agent ya atau agen penghelat, di mana agen penghelat ini ditambahkan di dalam formulasi. Tujuannya adalah untuk mencegah interaksi antara bahan yang ada di dalam gel tersebut dengan adanya ion-ion atau logam berat yang ada di dalam bahan-bahan eksipien yang lainnya atau yang ada di dalam pelarut yang digunakan. Karena adanya ion atau logam berat itu biasanya nanti ya dapat mempengaruhi sediaan yang dibuat. Nah, agen penghelat yang umum digunakan itu adalah EDTA atau NaEDTA ya, sodium edetat. Kemudian untuk metode pembuatan gel sendiri, teman-teman, itu nanti bisa menggunakan dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah metode pelelehan atau fusion. Jadi pada metode pelelehan atau fusion ini, zat pembawa dan zat berkhasiat dilelehkan bersamaan dan diaduk sampai dengan membentuk fase yang homogen. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan stabilitas zat-zat yang berkhasiat terhadap suhu yang tinggi pada saat pelelehan. Jadi, untuk metode pelelehan ini, teman-teman itu cocok digunakan untuk bahan untuk sediaan gel yang menggunakan zat berkhasiat atau zat aktif yang dia mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap suhu. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode trirurasi, yaitu zat yang tidak larut dicampur dengan sedikit basis yang akan dipakai atau dengan salah satu zat pembantu. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan basis. Nah, di sini dapat juga digunakan pelarut organik untuk melarutkan terlebih dahulu zat aktifnya, kemudian baru dicampur dengan basis yang akan digunakan. Jadi kalau pada metode trirurasi, itu metode ini mungkin yang cukup sering untuk digunakan atau diaplikasikan ya, yaitu dengan pembentukan basis gel terlebih dahulu, kemudian zat aktifnya dipersiapkan atau dilarutkan dengan sebagian pelarut, di mana sesuai dengan kelarutan dari zat aktif tersebut. Kemudian setelah bahan-bahan yang lainnya dilarutkan, maka kemudian dicampur dengan basis yang telah dibuat atau telah dikembangkan. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan gel ya. Jadi yang pertama adalah penampilan gel itu sebaiknya transparan atau berbentuk suspensi partikel koloid yang terdispersi. Di mana dengan jumlah pelarut yang cukup banyak, itu mampu membentuk gel koloid yang mempunyai struktur 3 dimensi. Karena dengan memperhatikan hal ini, maka harapannya adalah gel yang kita buat akan mempunyai stabilitas yang tinggi juga. Kemudian yang kedua adalah inkompatibilitas ya dapat terjadi dengan mencampur zat yang bersifat kationik pada kombinasi zat aktif, pengawet atau surfaktan dengan pembentuk gel yang bersifat anionik. Nah, biasanya karena terjadi interaksi antara kationik dengan anionik ini, terjadi inaktivasi atau pengendapan dari zat kationik tersebut. Kemudian yang ketiga adalah gelling agent yang kita pilih harus bersifat inert, aman, dan tidak bereaksi dengan komponen lain di dalam formulasi. Kemudian yang keempat, penggunaan polisakarida memerlukan penambahan pengawet sebab polisakarida juga bersifat rentan terhadap
mikroba. Yang kelima, viskositas sediaan gel yang tepat itu mampu meningkatkan stabilitas serta juga mampu mempermudah penggunaan pada saat dioleskan secara topikal. Yang keenam, pemilihan komponen dalam formula yang tidak banyak menimbulkan perubahan viskositas saat disimpan di bawah temperatur yang tidak terkontrol. Jadi ada baiknya kita memilih komponen yang dia viskositasnya itu tidak terlalu terpengaruh oleh suhu yang tidak terkontrol. Kemudian yang ketujuh, konsentrasi polimer sebagai gelling agent harus tepat. Sebab saat penyimpanan dapat saja terjadi penurunan konsentrasi polimer yang dapat menimbulkan terjadinya sineresis atau pemisahan pelarut atau air sehingga pelarut atau air tersebut terlepas dari matriks gel dan mengambang di atas permukaan gel. Dan yang terakhir, pelarut yang digunakan tidak bersifat melarutkan gel sebab bila daya adhesi antar pelarut dan gel lebih besar dari daya kohesi antar gel, maka justru sistem gel yang tadi kita buat akan menjadi rusak. Sehingga bukan gel yang akan terbentuk tetapi malah terjadi pemisahan fase atau pemisahan komponen-komponen di dalam formula gel yang akan kita buat. Oke, teman-teman, demikian paparan materi mengenai bentuk sediaan gel. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga paparan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.